Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ciri khusus makhluk hidup. Bab pertama, ciri khusus makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya, yang pertama mencari contoh hewan yang memiliki ciri khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya kelelawar dan cecak. Yang kedua, mendeskripsikan ciri khusus hewan yang ada di sekitar kamu. Misalnya kelelawar mempunyai alat pendeteksi benda-benda di sekitarnya. Yang ketiga, mengaitkan antara ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut dengan lingkungan hidupnya. Yang keempat, memberi contoh tumbuhan yang mempunyai ciri khusus untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya kaktus. Yang kelima, mendeskripsikan tumbuhan yang ada di sekitarmu. A. Ciri khusus beberapa jenis hewan. Hewan yang ada di sekitar kita beraneka ragam. Keanekaragaman hewan meliputi bentuk tubuh, jenis makanan, dan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah hewan yang tempat hidupnya di udara dengan di tanah kering memiliki bentuk penyesuaian diri yang sama? Tentu saja tidak. Hewan memiliki ciri khusus sesuai lingkungan tempat hidupnya. Tahukah kalian mengapa cicak tidak terjatuh saat merayap di dinding rumah? Mari kita pelajari beberapa jenis hewan tersebut. Yang pertama, perekat kaki pada cecak. Cecak memiliki sol lengket. Pada bagian telapak kaki terdapat bantal perekat yang berfungsi untuk menggenggam permukaan benda saat memanjat. Sisik pada telapak kaki membentuk bantalan lebar yang dilengkapi bulu-bulu halus. Telapak kakinya mempunyai daya isap yang kuat sehingga cicak dapat menempel pada permukaan dinding. Yang kedua, kemampuan elokasi pada kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya hewan menyusui yang dapat terbang. Kelelawar memiliki sayap yang terbentuk dari membran di samping tubuhnya. Membran ini menghubungkan jari-jari tangannya yang panjang ketika ke kaki belakang. Bahkan ada yang sampai menutupi ekornya. Kelelawar mampu terbangi hingga jarak 60 km dari tempat bertengger dengan sayap membrannya. Kebanyakan kelelawar membentuk kelompok besar di tempat bertenggernya. 3. Bebek berselaput. Kaki bebek yang berselaput berfungsi untuk menahan kakinya di tanah yang berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kakinya yang berselaput digunakan untuk mengayuh sehingga bebek dapat berenang di air. Seperti kita lihat pada gambar yang tertera pada layar ini. Materi keempat, penglihatan dan pengendaraan tajam burung hantu. Burung hantu adalah burung pemangsa yang berburu di malam hari. Burung hantu mempunyai pendengaran dan penglihatan yang tajam. Mata burung hantu besar dan berada di depan wajahnya. Pupilnya mampu merayap semua cahaya di malam hari. Seperti kita lihat pada gambar di atas. B. Ciri khusus beberapa jenis tumbuhan. Yang pertama, batang penyimpan air dan duri pada kaktus. Kaktus memiliki batang sukulen. Batang kaktus mampu menyimpan cadangan air. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Akar kaktus yang panjang dan tersebar di tanah berfungsi sebagai penyerap air dan cahaya. Kaktus menyimpan air di dalam batangnya. Batang air menggembung ketika musim kemarau tiba. Batang kaktus mulai mengerut karena cadangan air terpakai. Yang kedua, batang berongga dan stomata di permukaan atas daun pada teratai. Teratai termasuk kelompok tumbuhan air. Teratai memiliki daun yang terbentuk bundar dan biasanya terapung di permukaan air. Daun teratai memiliki stomata di permukaan atas daun. Stomata yang demikian memudahkan pengeluaran uap air ke udara. Teratai juga memiliki permukaan daun yang lebar. Permukaan daun yang lebar bertujuan untuk mempercepat penguapan. Materi yang ketiga, bau busuk pada bunga bangkai. Bunga bangkai adalah sebutan bagi bunga raksasa Amorphophallus titanium. Bunga ini mempunyai diameter hingga 50 cm dengan berat bunga 50 kg. Tumbuhan ini tumbuh dari umbi. Bau busuk yang dikeluarkan bunga bangkai menarik hewan seperti lalat, kumbang kotoran, dan kumbang bangkai untuk datang mendekatinya. Serangga-serangga itu mampu membantu penyerbukan bunga bangkai. Yang keempat, corong perangkap serangga pada kantung semar. Kantung semar merupakan tumbuhan pemanjat. Kantung semar memiliki corong yang pada dindingnya menghasilkan cairan manis berbau madu. Cairan ini menarik serangga untuk mendekatinya. Kantung semar tumbuh di daerah rawa-rawa
kandungan nitrogennya sedikit. Tumbuhan kantung semar mencerna serangga untuk memperoleh nitrogen. Makhluk hidup adalah entitas yang memiliki sifat tertentu seperti tumbuhan reproduksi, respon terhadap lingkungannya, serta kemampuan untuk berubah dan berkembang seiring waktu. Dalam klasifikasi ilmiah, makhluk hidup dibagi menjadi dua kelompok besar, hewan dan tumbuhan. Sekian materi dari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.